Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 18 Februari 2024, hari Minggu, pekan pertama masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater Yohanes Begu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar bahwa Injil menghadirkan momen penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Kita mendengar Yesus menghadapi cobaan di padang gurun dan kemudian muncul dengan panggilan pertobatan yang menuntun kepada pesan pokok pelayanannya. Mari kita melihat makna dari bacaan ini dan bagaimana perwujudan makna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama, mari kita memahami peristiwa cobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus. Injil Markus mencatat, secepat itu Roh mendorong dia pergi ke padang gurun dan di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobailah dia oleh iblis. Ini adalah periode yang intens bagi Yesus di mana ia menghadapi ujian rohania yang mendalam. Padang gurun seringkali diidentifikasi sebagai tempat bahaya, dihuni oleh binatang buas, sepi, tandus, dan keras yang mencerminkan tantangan dan kesulitan dalam hidup. Menghadapi versi kita di padang gurun, setiap orang memiliki padang gurun pribadinya, tempat di mana kita dicobai, diuji, dan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kita tidak bisa memilih cobaan seperti apa yang mesti datang, tapi bagaimana cara kita bertahan dan bangkit, itu yang bisa kita pilih. Dengan keteguhan iman dan kepatuhan pada kehendak Allah, kita dapat mengatasi cobaan dan ujian tersebut. Ketundukan dan pada kehendak ilahi, hal ini ditunjukkan Yesus. Meskipun ia anak Allah, ia memilih untuk menundukkan dirinya pada kehendak Bapa. Cobaan di padang gurun adalah bukti dari ketaatan dan ketundukan Yesus terhadap rencana Allah. Dalam hidup kita juga akan menghadapi cobaan dan tantangan. Keberhasilan kita dalam mengatasi cobaan tersebut seringkali bergantung pada ketundukan kita pada kehendak Allah dan kekuatannya. Hal ini mengajarkan kita untuk mencari kebijaksanaan dan bimbingan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Kemenangan atas godaan. Iblis mencoba menggoda Yesus dengan berbagai cara. Namun Yesus tidak tergoyahkan. Dipukul oleh berbagai cobaan, Yesus tetap berdiri tegak. Hal ini menunjukkan kekuatannya dan kemampuannya dalam mengatasi godaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada godaan dan situasi yang menggoda. Kita dapat belajar dari Yesus untuk tetap teguh pada nilai-nilai moral dan spiritual kita dan tidak tergoda oleh jalan yang mudah
dan menggiurkan, namun salah dan malah menyesatkan. Setelah menjalani ujian di padang gurun, Yesus muncul dengan panggilan pertobatan yang menyatakan esensi pelayanannya. Markus juga mencatat bahwa setelah Yohanes menyerahkan dirinya, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memulai pelayanannya dengan panggilan kepada orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Pertobatan di sini mencakup suatu perubahan batiniah dan keputusan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan sebagai awal perubahan. Panggilan Yesus untuk bertobat adalah panggilan untuk mengubah arah hidup. Ini relevan dalam konteks kehidupan kita, di mana kita seringkali dihadapkan pada keputusan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, mengakui dosa, dan mencari kehidupan yang lebih bermakna. Panggilan Yesus untuk bertobat dan percaya adalah panggilan yang abadi. Dalam setiap fase hidup, kita diingatkan untuk selalu bertobat, yaitu menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Allah, serta percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Yesus juga menyampaikan bahwa saatnya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Hal ini menggambarkan janji keselamatan dan transformasi yang membawa perubahan mendasar dalam kehidupan manusia. Kesadaran akan kehadiran kerajaan Allah memotivasi kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Ini mencakup partisipasi kita dalam membawa keadilan, kasih, dan kebaikan di dunia ini. Sama seperti Yesus, kita juga dipanggil untuk menyebarkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Hal ini bisa kita lakukan melalui kata-kata dan perbuatan kita sehari-hari, menjadi saksi cinta dan kasih karunia Allah di dunia ini. Akhir kata, pada masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk tunduk pada kehendak Allah, melihat makna mendalam dari setiap cobaan dan ujian yang kita hadapi. Seperti Yesus yang tunduk pada kehendak Allah, sehingga ia mampu berdiri tegak dan tetap kuat kala dicobai iblis. Pada akhirnya, kita sadar bahwa cobaan itu pasti ada, dan hidup bukan tentang dipukul lalu membalas, tetapi tentang bagaimana kita mampu berdiri tegak dan kuat walaupun banyak pukulan dan cobaan yang kita terima. Selanjutnya, mari kita bertobat secara terus-menerus dan menyebarkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Hei bersaudara, umat Tuhan di Flobang Moras. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.